Shalom， 大家好，新春快乐！今天我代表全体律师金祥牧师表示欢迎 Dr. Aris Munandar 来到这个教堂，参加今年的春节。祝大家春节愉快，身体健康，事业顺利，阖家平安，财源光金，恭喜发财，谢谢。Selamat datang, selamat tahun baru Imlek. Hari ini saya mewakili panitia Imlek mengucapkan selamat datang bagi Dr. Aris Munandar untuk merayakan Imlek di gereja ini. Semoga seluruh jemaat berbahagia, sehat-sehat selalu, sukses dalam karier, berbahagia dalam keluarga, dan banyak rezeki. Terima kasih. Dia
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ini kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Hati kami rindu Tuhan, Engkau berkarya pagi hari ini Tuhan. Biarlah saat pagi hari ini Tuhan, yang lemah berkata kuat, yang sakit berkata sembuh, sebab Tuhan ada di sini, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Kami mau menyambut tahun yang baru ini Tuhan, dengan sukacita, sebab pertolongan Tuhan kami yakin dan percaya akan kami dapatkan ketika kami berseru berserah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, sebab Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan dan perisai bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, lanjutkan karya-Mu pagi hari ini. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari ini kita akan sama-sama bersuka cita ya. Saya mewakili teman-teman mengucapkan Sinien Kuala Gong Si Facai You Jesus. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi beli sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama angkat satu pujian. Saat kita hidup rukun bersama, kita akan menikmati kasih yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Amin. Semuanya tepuk tangan bagi Tuhan. Betapa indah saat kita bersama-sama duduk dengan rukun. Kita akan berbagi kasih pada pagi hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan terus bersorak. Kita akan menari buat Tuhan pada pagi hari ini. Karena Allah kita adalah Allah kekuatan kita, Allah yang luar biasa. Mari kita bersorak bagi Dia pada pagi hari ini. Amin.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita. Kita undang kuasanya terus mengurapi kita, terutama untuk hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
menjadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh satu kebahagiaan Tuhan kalau kami boleh ada di tempat-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya saudara-saudara seiman yang mengasihi Tuhan dan mengasihi kami. Kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami, sertai kami, beri kami hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan di hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mohon pimpinan. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom. Terima kasih Bapak Gembala dan seluruh jemaat Gereja Sidang Jemaat Allah Maranatha Family yang sudah berikan kesempatan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Senang sekali bisa ada di tempat ini dengan merah cerah merona ya. Tadi sampai pangling ini siapa gitu, kok cantik sekali gitu ya. Berubah semua hari ini ya. Puji Tuhan, gongsi pacai, selamat tahun baru, sugeng warso enggal ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Slide saya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun kuda api. Wah, kuda api. Tahun kuda api ini, kuda ini kan strong ya, kuat ya. Kita harus kuat. Di satu sisi juga keadaan ekonomi yang naik turun. Yang naik, yang turun ya turun gitu ya. Yang sedang-sedang aja ya ada banyak sekali. Maka dari itu firman Tuhan pagi ini saya beri judul menang dari kuda api ya. Jadi kita harus menang dari kuda api. Ya, ini bukan promosi, cuman saya mau kasih tahu bahwa daging babi itu daging terenak di dunia. Bukan promosi ya. Dan dia banyak manfaatnya karena insulin kita dulu di kedokteran, insulin itu dibuat dari pankreas babi. Dan insulin untuk orang-orang yang kita DM tipe 1, DM tipe 1 itu kencing manis yang dari sononya, genetik. Dan DM tipe 2 yang tidak terkontrol kita pakai insulin. Saya waktu kuliah masih pakai insulin yang dari babi. Terus kemudian daging ini juga mengandung heparin. Sampai hari ini masih kita pakai, namanya Lovenox untuk orang-orang yang serangan jantung, kita masih pakai heparin. Slide. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Dr. Masaru Emoto ini penelitiannya adalah pseudoscientific. Pseudoscientific itu belum diteliti banyak orang ya. Biasanya kalau kita meneliti itu ada sampelnya sampai ribuan orang di penyakit dalam. Tapi kalau ini belum ada penelitian, jadi masih abu-abu. Masih bisa dipercaya, bisa enggak. Tetapi pengalaman saya 27 tahun jadi dokter, ya pengalaman saya ini masuk akal. Jadi Masaru Emoto bilang 90% penyakit berasal dari pikiran. Ya, jadi yang sudah kena hipertensi, kencing manis, kolesterol, itu ternyata yang mematikan bukan kencing manisnya, bukan kolesterolnya, bukan hipertensinya, tapi kepikiran. Ya, sakit apapun kalau ditambah pikiran, maka dia akan semakin berat. Maka 90% penyakit berasal dari pikiran. 10% dari makanan. Ya, jadi daging babi kalau mentah haram, kalau matang harum. Sikat aja, hajar ya. Jadi jangan takut. Saya kolesterolnya tinggi, tenang aja, Mbak. Daging sapi sama daging babi itu 20 gram lemaknya. Daging sapi lebih tinggi. Ya, lebih mahal lagi. Promosi ya tadi ya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang terpenting adalah kalau saya ya berdasarkan pengalaman saya, ini keyakinan saya juga ya, 90% memang penyakit berasal dari makanan, dari pikiran. 10% dari makanan. Slide. Yang terpenting adalah ini dia, tetap untuk hidup sehat, slide ini enggak pernah berubah. Tetap jamu saya penting, jaga mulut, jaran jaga pikiran, jahat jaga hati. Ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Kemudian tetap healing, ya jangan lupa piknik. Ya, piknik orang Kristen tuh enak ya, di gereja ini seneng ya, cerah-cerah merona semua. Jadi kan hati kita senang. Ya, kalau lihat begitu seger-seger. Ya, ada yang seger juga tadi, segerdu badannya, jadi tambah besar. Loh, ini kok tambah gede? Ya, nggak apa-apa, itu seger tapi tetap segerdu. Kemudian olahraga, ini yang terpenting untuk hidup sehat.
Ya, kemudian healing, nutrisi. Ya, nutrisi harus baik. Tadi saya bilang nggak usahlah pilih-pilih makanan lagi. Katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nggak, wes 90% sini lo pikiran lo. Yang penting tadi jangan kelebihan. Jangan kurang, jangan lebih. Bukan jenisnya tetapi porsinya. Jangan tanduk gitu ya, jangan nambah. Terus apa lagi? Jangan sering-sering intensitasnya. Itu yang terpenting supaya hidup sehat. Kemudian yang saya selalu bilang, kalau dia kalau sudah ada kencing manis, darah tinggi, terus berobat aja. Ya pasien-pasien saya 14 tahun masih pada hidup. Ya yang nggak datang nggak tahu mati apa hidup, saya nggak ngerti. Pokoknya yang datang itu masih pada hidup. 14 tahun ya cuek aja pokoknya. Wis nggak usah dok, saya nggak boleh makan apa toh dok. Wis mak bebas wis, yang penting pikirannya digawe seneng. Nek wis tuwek yo nak rajin ke gereja gitu ya. Umur sudah 78, nek umure 80 kan 2 tahun kas ki sing rajin yang gerejane. Ya sapa ngerti tiba-tiba mati kan ya langsung masuk surga gitu ya. Jadi santai aja. Jadi punya dokter saya itu enak banget, nggak ono larangan makanan. Karena ini yang terpenting, pola hidup, lifestyle. Pola hidup, pola makan, pola pikir, pola tidur, sama jangan kakean pola. Jadi orang itu ya, kakean pola harus berubah. Ini tahun baru, tahun kuda api. Tahun ini berat sekali. Kalau kita kakean pola, hancur. Ya, sudah hidup seadanya aja. Ya, pendapatan, pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Itu sehat. Pendapatan 3 juta, pengeluaran 5 juta, sering nanti ke dokter Aris, tambah parah. Ya, iya toh, pendapatan 3 juta, utangnya 5 juta, pasti mumet. Pasti ke saya, lumayan untuk duit meneh. Gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Saat bangsa Israel berada pada titik terendah, pada waktu itu bait Allah dihancurkan, kelaparan merajalela, mereka dibuang ke Babel, di pembuangan, kemudian di tengah keputusasaan inilah ya ayat 22 dan 23 muncul sebagai proklamasi iman yang radikal. Slide 2 kali, next 2 kali. Saudara, penulis kitab Ratapan mengerti betul bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih. Dari lahir sampai hari ini, saya kalau berdoa terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup saya. Dia penuh kasih, dia penuh rahmat kepada setiap orang yang sungguh-sungguh bersandar. Pernah enggak sih kita ragu sama Tuhan? Ya pasti pernah. Tuhan, aku udah berdoa tahunan, tapi kok enggak dijawab-jawab. Tuhan kok jahat ya sama saya ketika ada masalah. Itu manusiawi saudara. Oleh karena itu walaupun dalam kondisi Yerusalem yang hancur, dia percaya bahwa Tuhan Allah penuh dengan kasih dan kepedulian, sanggup menolong dan memulihkan keadaan Yerusalem yang hancur pada waktu itu. Nabi Yeremia menulis ini dalam keputusasaannya dia yakin bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang tetap setia. Rahmatnya luar biasa. Kita nggak tahu kondisi di tahun kuda api ini. Kita mau hancur bisnis kita mau sukses bisnis kita mau sakit atau kita sehat, atau kita menderita, atau kita sukacita, atau kita penuh damai sejahtera, kita nggak tahu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, tiap hari saya ketemu orang sakit. Ya, jam 3 pagi tadi sudah ketemu orang sakit. Saya ngetik dulu, ini belum selesai saya visit, nanti habis dari sini ya langsung visit. Tiap hari saya tidak ngerti nanti jam berikutnya apa yang terjadi pada diri saya. Tetapi kalau memiliki 3T, ya sekarang kan MBG berapa triliun ya. Sekarang kita pakainya enggak MM-an, biasanya 3M, 4M, cilik, sekarang T-an. 3T. Kalau kita punya 3T, kita yakin bisa menang melawan kuda api. Kuda api di sini harus artinya apa? Kita harus tangguh. Kenapa kita harus tangguh? Karena kita enggak tahu tahun ini. Apakah kita mau hancur bisnis kita, atau kita mau sukses, tetapi jangan pernah menyerah saudara. T yang pertama saudara kita lihat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22a, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata kasih setia diulang di dua ayat, ya 22 dan 23 bagian terakhir itu diulang
kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu begitu besar. Dalam bahasa Ibrani yang digunakan adalah kata hesed. Hesed ini artinya bukan sekedar perasaan cinta. Ketika kita menyatakan cinta sama istri kita, aku cinta kamu, selesai. Ya, kemarin saya ngajar KPW, kelompok pembinaan warga, komsel kami, tentang bahagia. Yang saya tanya istri saya dulu dari kelompok sel ini. Apa yang membuat mama bahagia? Nek transferannya akeh, Pak. Waduh ya. Ini cewek matre bener ya. Realistis, saudara. Hesed itu bukan hanya sekedar cinta. Bukan saja sekedar saya cinta sama Kristia Mailina, saya mencintaimu, selesai, enggak bisa. Cinta enggak iso mangan neng warung wareg, enggak bisa. Ya, cinta enggak bisa buat makan warung Padang, enggak bisa. Hesed di sini berarti bahwa dia komitmen tidak bergantung pada kelayakan objek yang dicintai. Ini hesed, kasih setia Tuhan itu bukan hanya sekedar cinta, tetapi komitmen yang luar biasa yang kita ciptakan, yang Tuhan ciptakan untuk kita ciptakan untuk orang lain. Yeremia menyadari bahwa meskipun bangsa itu tidak setia, Allah tetap Allah yang setia, Allah tetap Allah yang memegang janji. Siapa sih yang gak pernah kecewa sama Tuhan? Saya pernah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya 2006, Bu Lina hamil, dan hamil kehamilan 6 bulan, lalu mertua meninggal, kita ke Jawa, kemudian kita naik speed pulangnya karena kapal besar rusak. Kami naik speed dan kami harus dimakan ombak selama 3 jam, biasanya 45 menit, ini 3 jam dibuat muter sama nakodanya. Ombak itu di atas speed kita, 2006 pada waktu itu. Ya sampai di darat, perdarahan. Wah, Tuhanku kan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang ajaib, katanya begitu ya. Saudara, pertahankan 1 bulan, akhirnya keluar meninggal. Jadi 2006 tuh saya sudah mau lari dari Maluku. Tuhan jahat, saya bilang begitu ya. Saudara, pernah kita begitu? Pernah, saya juga hamba Tuhan, saya sering juga kecewa sama Tuhan. Tetapi Allah yang kita sembah ini Allah yang luar biasa. Allah yang hesed. Ya, dia selalu komitmen, janjinya tidak pernah diingkari, itu yang terjadi. Sejak saat itu kami tidak punya anak, ya 13 tahun kemudian kami pindah di sini, puji Tuhan, dikasih anak kami yang ini. Dan janji Tuhan itu begitu luar biasa. Ia tetap sama di tengah badai maupun di tengah pelangi. Tuhan tetap sama ketika kamu menghadapi masalah, dan Tuhan tetap sama ketika kamu sedang berhasil, tetap sama. Dia Allah yang setia. Amin, saudara. Dia Allah hesed, komitmennya tidak pernah berubah. Saudara yang terkasih, kita ada hari ini bukan karena kita kuat. Saudara akan menghadapi tahun kuda api bukan karena saudara hebat, punya uang banyak, punya kesehatan yang luar biasa, yang prima. Bukan, karena hesed Allah yang menopang. Karena kasih setia Tuhan yang menopang. Ini yang pertama, T yang pertama. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ketika kamu tidak setia pun, ketika kamu menghujat Tuhan pun, Tuhan tetap setia. Itu adalah Allah hesed kita. Yang kedua, saudara. Tak habis-habisnya rahmatnya. Di Ratapan pasal 3, ayat 22b. Tak habis-habisnya rahmatnya. Kata-kata yang indah, kata rahmat berasal dari kata yang sama dengan rahim. Rahim, ketika kita dalam kandungan ibu kita, itu ada rahim. Disitulah yang mensuplai darah, mensuplai oksigen, mensuplai semuanya nutrisi ke janin bayi itu. Saudara, tak habis-habis rahmatnya, artinya Tuhan begitu luar biasa. Ia menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Sebuah belas kasihan yang mendalam dan penuh empati. Makanya saya bilang surga ada di telapak kaki ibu. Pada waktu saya menolong persalinan anak saya, ya anak saya jadi laki-laki paling bertanggung jawab di dunia adalah saya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Karena nggak ada dokter lain kecuali saya di kecamatan itu. Ada dokter di kota, itu pun dokter umum lagi PTT. Lah aku senior. Ya sudah, saya panggil bidan saya, terus kita kerjain di kamar itu juga, tak keluarkan di kamar itu juga anak saya itu. Benar-benar mengerikan, saudara. Saya takut sebenarnya waktu itu menolong persalinan anak saya. Ini ada 2 nyawa. Tapi luar biasa, seorang ibu akan mengorbankan segalanya untuk anaknya. Seorang ibu akan mengorbankan segalanya untuk janinnya, untuk bayinya. Itulah kata
Tak habis-habis rahmatnya. Tuhan itu adalah Allah yang rahim. Rahim yang artinya seperti seorang ibu yang mengasihi bayinya. Yeremia menegaskan bahwa persediaan belas kasih Allah tidak pernah kering. Belas kasih Allah itu tidak pernah kering. Makanya orang Kristen saya selalu bilang, jadi orang Kristen itu sabar tidak ada batasnya. Mengasihi tidak ada batasnya. Mengampuni tidak ada batasnya. Jika kita gagal kemarin, rahmatnya tidak habis untuk hari ini. Bayangin aja, kalau tahun lalu, tahun 2025 itu gagal, tapi hari ini rahmatnya tidak habis untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, tahun 2025 kita lihat deh, sama saya CM, cangkruan belgedes tenan yo. Hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Waduh, Bu Lina ngambil gaji saya untuk gaji karyawan. Wah, nek ngene ya aku kesel tok, aku bilang gitu ya. Tahun lalu, tahun kita susah, anak saya tak selesai skripsinya. Tahun lalu, tahun ini kita yakin bahwa rahmat Tuhan tidak habis untuk hari ini. Tahun ini kita bersama Tuhan, kenapa? Karena Tuhan itu rahim. Tuhan itu ibu kita, Tuhan itu rahmatnya begitu besar, ya, sehingga dia pasti akan melindungi, dia pasti akan mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Walaupun kita tidak setia loh. Yang terakhir, senang nek wis yang terakhir ini. Ya, langsung tambah ceria wajahnya. Tak pernah layu, selalu baru tiap pagi. Ya, di ayat yang ke-23 selalu baru tiap pagi. Luar biasa, Allah nggak pernah ngasih kita barang sisa. Allah nggak pernah ngasih kita barang basi. Ini adalah salah satu janji yang paling indah dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah memberikan rahmat bekas atau sisa kepada saudara dan saya. Dia tidak pernah ngasih nasi yang sudah basi sehingga kita diare. Dia nggak pernah ngasih makanan basi sama kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itu yang harus kita yakini. Di tahun kuda api ini kita akan dikasih sesuatu yang baru sama Tuhan. Setiap kali matahari terbit, Allah menyediakan jatah, kekuatan, dan kasih sayang yang segar untuk menghadapi tantangan hari ini. Kita tidak perlu membawa beban hari kemarin kepada hari ini, karena Allah sudah menyiapkan anugerah yang baru untuk 24 jam ke depan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ayat 34 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di tahun kuda api ini tidak usah lagi nengok-nengok yang belakang. Tidak usah lagi ndelok-ndelok sing ngarep kayak engko piye gitu, tidak usah. Dilakoni wae. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya senang jadi orang Kristen. Sabtu ke Minggu kami nggak kemana-mana ini, ya udah kami pelayanan. Kemarin nganter linking di gereja kami ada linking. Jadi pemuda punya adik, satu jaringan gitu ya. Lihat anak-anak pada main di gereja itu dipimpin oleh pendeta kami senang banget. Bahagia banget saudara. Sing sesuk enggak tak pikir sesuk embuh pokoknya aku wis nyiapke khotbah. Habis ini ya udahlah pokoknya habis ini aku nanti ke rumah sakit lagi visit. Sore ada rapat Paskah. Ya udah gitu aja. Mungkin sesuk embuh. Ya. Tuhan mau saudara kita tidak perlu membawa beban hari kemarin pada hari ini. Karena Allah sudah menyiapkan anugerah yang baru untuk 24 jam ke depan. Inilah 3T yang Tuhan mau. Saudara harus memiliki 3T ini. Ya, yang pertama adalah tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Mindset kita dibilang, Tuhan tuh gak pernah berkesudahan kasih setianya. Luar biasa. T yang kedua, ya, tidak habis-habisnya rahmatnya. Rahmat Tuhan gak pernah habis dalam kehidupan saya. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu melindungi saya. Karena dia rahim, saya ini bayinya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu baru setiap pagi. Yang Anda butuhkan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Yang saudara butuhkan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan ini poinnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Slide. Saudara, Anda hanya cukup berdoa saja. Dengan penuh keyakinan. Kadang kita doa kayak
formalitas belaka. Kadang kita habis berdoa ragu, bisa apa enggak. Tetapi Tuhan mau kasih tahu pagi ini, yang Anda butuhkan di tahun ini hanya berdoa dengan penuh keyakinan. Ketika Anda berdoa dengan keraguan, mungkin itu fokusnya pada besarnya masalah. Tahun ini jangan fokus pada besarnya masalah, tetapi ketika Anda menjadi yakin dengan iman, Anda berdoa, fokusnya pada besarnya Allah. Allah lebih besar daripada masalahmu. Ini yang pertama. Perbedaan antara doa yang ragu sama doa yang yakin. Doa yang ragu, semoga aja Tuhan lagi mood ya. Kalau Tuhan lagi mood kan jawab doa saya. Tidak, saudara. Orang yang yakin Tuhan pasti mendengar karena janjinya. Kekristenan bukan semoga. Kekristenan bukan moga-moga. Kekristenan adalah kepastian. Ketika engkau memiliki 3T, bahwa Tuhan kasih setianya begitu besar. Tuhan begitu besar rahmatnya. Dan Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Pasti. Tidak ada semoga. Orang-orang yang doanya ragu, dia akan cepat menyerah jika belum dijawab. Benar ya? Doa 2 tahun tak dijawab-jawab. Bola Tuhan, bola gitu ya. Giliran Tuhan jawab bingung. Ketika kamu udah bilang boh, Tuhan tahu-tahu jawab. Bingung, kok iso ya? Saudara, tahun kuda api ini tahun yang berat kemungkinan, saya tidak ngerti. Tetapi yang jelas, Anda hanya cukup berdoa dan yakin. Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang yakin, maka dia akan tetap tekun dan berjaga-jaga. Jawaban doa, ya, tidak, dan tunggu. Oleh karena itu saudara, kita harus yakin. Dan hasilnya apa? Banyak orang-orang sakit, kenapa? Karena dia ragu sama Tuhan. Akhirnya kecemasan, akhirnya sakit GERD. Gastroesophageal reflux disease, datang ke saya, huwe, umur 7 tahun, huwe, ibu metengah, dokter ngawur, ya meteng neng luar kandungan dok, gitu, ya lah iya ibu huwe terus, saya bilang gitu, ini stres. Tetapi orang yang yakin akan mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akal, amin saudara. Inilah kado di kuda api ini, kita harus menang, asal Anda memiliki Tuhan. Memiliki keyakinan bahwa Allah yang Anda sembah adalah Allah yang setia, Allah yang penuh rahmat, dan Allah yang selalu baru menyediakan berkat yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Jangan biarkan kegagalan kemarin menjadi tuan atas masa depan Anda. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya. Dan selalu baru setiap pagi. Setiap pagi saja baru, apalagi setiap tahun. Setiap pagi aja baru, apalagi setiap tahun. Ucapkan syukur untuk badai yang sudah lewat. Tahun lalu mengucap syukur. Dan tahun ini yakin bahwa badai tahun lalu itu melatih otot kita menjadi kuat. Tahun baru bukanlah tentang keberuntungan saudara. Melainkan tentang penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu rata, tapi dia menjanjikan penyertaan sampai akhir hidup kita. Jangan takut pada hari esok yang belum terlihat, karena kita tahu siapa yang memegang hari esok. Yang memegang hari esok adalah Tuhan. Jadi tidak usah takut. Tugas kita cuma berdoa. Tugas kita memiliki keyakinan bahwa ketika kita memiliki 3T, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Silakan Bapak Ibu dan Saudara menundukkan kepala. Mengingat kasih Tuhan di tahun 2025. Dan bersyukur sampai hari ini kita diberi kesehatan sama Tuhan. Sehingga kita bisa memasuki tahun kuda api yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi yang kami tahu Tuhan, ketika kami yakin Engkau adalah Allah kami yang setia. Engkau adalah Allah kami yang penuh rahmat. Dan Engkau selalu memberkati kami setiap hari selalu baru. Tugas kami hanya doa, doa dan doa. Yakin dan yakin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarkan singer akan mengangkat pujian ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan tunduk kepala. Jangan biarkan kegagalan kemarin menjadi tuan atas masa depan Anda. Tuhan mengingatkan bahwa kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya dan selalu baru setiap pagi. Jika setiap pagi saja baru, apalagi setiap tahun. Kegagalanmu di masa lalu, bebanmu di masa lalu, penderitaanmu di masa lalu, di tahun lalu, untuk melatih otot kita, otot iman kita menjadi kuat di tahun ini. Tahun baru bukan tentang keberuntungan, tahun baru tentang penyertaan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu rata, tetapi Dia menjanjikan penyertaan sampai ke garis akhir. Jangan takut pada hari esok yang belum terlihat, karena kita tahu siapa memegang hari esok. Yang memegang adalah Tuhan Yesus Kristus. Bersama Tuhan, pasti kita bisa menang melawan tahun kuda api yang kita tidak tahu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dan sangat baik Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Apapun masalah hidup kami, biarlah kami tidak khawatir akan hari esok. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kehidupan kami. Selalu menolong kami, selalu melindungi kami. Dengan kasih Tuhan, Tuhan memberikan nutrisi yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Apapun masalah hidup kami di masa lalu, biarlah menjadikan pengalaman yang berharga di tahun ini Tuhan. Berkati segenap jemaat di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan. Anak-anak kami diberkati Tuhan dengan masa depan yang indah dan cerah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas Tuhan. Karena kami tahu tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana musuh kami adalah penguasa-penguasa di udara. Oleh karena itu kami butuh Engkau untuk menolong keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu ke depan jalan kami tidak selalu rata, tetapi kami lebih tahu bahwa berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menggandeng kami, menuntun kami, memberikan berkat bagi kami. Terima kasih untuk gereja sidang jemaat Allah di tempat ini Tuhan, yang begitu luar biasa mempertahankan kelestarian budaya. Gereja ini begitu luar biasa menyatukan semua etnis di tempat ini. Gereja ini luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Setiap program, setiap kerinduan diberkati oleh Tuhan. Pendeta Eli, ibu dan anak-anak diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, damai dan sejahtera, hikmat bijaksana, roh takut kepada Tuhan. Dalam kesibukan beliau, Tuhan akan terus menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan semua. Bila tahun ini menjadi tahun kemenangan bagi kita. Tidak ada seorang pun yang kalah, karena kita mengandalkan Tuhan yang luar biasa. Allah yang rahmani dan rahimi. Kita akan tolong kita semua. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang memberikan secara non tunai bisa di balik kursi, ada scan barcode. Sementara yang tunai bisa maju ke depan nantinya untuk bisa memberikan dengan baik, untuk kita memberikan dengan sukacita. Karena tahun baru Imlek
adalah tahun berkumpulnya keluarga dan tahun memberi kita. Dan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Aris dan keluarga yang sudah bersama-sama dengan kita untuk merayakan hari sukacita di GSI Amanata Family Batu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Ku bawa korban syukur, kudus-Mu Tuhan, hatiku dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, inilah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kalau kami diberkati itu karena Tuhan. Dan ketika kami digerakkan untuk memberi, itu juga karena kekuatan yang dari Tuhan. Dan biarlah apa yang kami persembahkan kepada Tuhan saat pagi hari ini, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan untuk pekerjaan misi, pekerjaan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSI Amanata Family Batu, kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Sekali lagi jemaat yang sudah memberikan dengan sukacita karena mengasihi-Mu, biarlah Tuhan akan memberkatinya. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan tepat, dengan benar, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biar kami catat dengan baik, dan semua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi mau berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran, Tuhan memberkati kami. Tidak ada satupun di antara kami yang kekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Allah. Hamba serahkan persembahan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Beri senyum Imlek. Wah, senyum Imlek kayak gimana ya? Senyum Imlek ke samping kanan kiri. Gimana senyum Imlek? Oh, itu kata Dokter Aris, senyum Imlek gitu katanya. Gitu, puji Tuhan. Kita bersyukur bersama karena kita boleh bersama-sama juga dengan, walaupun saya bukan orang Chinese, tapi kita bersama-sama untuk merayakan tahun baru Imlek. Dan kita bersyukur pasti berkat-berkat Tuhan juga tercurah atas kehidupan kita semua. Kita akan melihat beberapa penampilan yang dipersembahkan khusus oleh jemaat, perwakilan jemaat dari setiap departemen. Dan kita percaya boleh memberkati kita semua. Yang baik yang di atas, yang di bawah, mohon bersabar sejenak karena kita akan menikmati penampilan spesial yang sudah berlatih, pelatihnya dari Tionghoa langsung. Gitu.
Oh, dia Tiongkok. Ah, saya belum dapat kode, kalau sudah siap. Oke, mari yang pertama kita akan menikmati penampilan spesial dari anak-anak sekolah minggu GSJ Maranatha Family. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah pada pagi hari ini.
Puji Tuhan, haleluya. Apakah Bapak Ibu sudah merasa ada di negeri Cina? Belum? Oke, masih banyak akan membawa kita nuansa-nuansa seperti berada di sana. Mungkin Dokter Adi sudah pernah ke sana. Kita juga sudah pernah ternyata guys, ya maaf. Selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak juga dari Departemen Kaum Wanita Kaum Pria. Mereka juga membawa kita kepada suasana Tahun Baru Imlek. Oleh sebab itu kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Inilah kaum wanita dan kaum pria GSJ Amanata Family Batu.
Bapak-bapak, waktunya pelemasan otot. Yuk. Haleluya. Kayaknya penampilan terakhir benar-benar kita sudah berada di sana ya. Jauh-jauh mereka dari tahun lalu latihan ke negeri jiran. Pelatihnya yang mana ya? Jadi bapak-bapak katanya nggak usah bersuara dengan gaya aja. Lagi lucu-lucunya soalnya kaum pria di tempat ini. Oke, masih ada satu penampilan terakhir lagi. Dan Bapak Ibu, mari kita sambut dengan tepuk tangan tim Tamborin dan Flag GSJ Maranatha Family Kota Batu.
juga yang belum bergabung dalam departemen di GSJ Mapa boleh bergabung. Ada sekolah minggu, komunita, kompria, komuda, TTF, usia indah nanti tampil kapan-kapan katanya. Mereka kayaknya kalau nari belum kuat ya. Oke, pujikan nama Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah dan acara perayaan Imlek kita pada pagi hari ini, dan Bapak Ibu boleh melihat di samping kanan kiri ada meya-meya, ada angpau, dan puji Tuhan karena kita diberkati Tuhan. Banyak orang-orang juga yang mau memberkati kita, dan banyak orang-orang yang ingin kita semua diberkati. Oleh sebab itu biasanya katanya kalau ambil angpau itu ya anak-anak sama yang belum menikah. Tapi khusus di GSJ Maranatha Family semua boleh mendapatkan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Kecuali ada yang nggak mau, nggak apa-apa. Semua boleh mendapatkan. Oke, sudah siap? Mau berdoa dulu? Berdoa masing-masing. Jadi angpau ini sesuai dengan berkatnya masing-masing. Jadi jangan pulang suami istri dapat beda terus berantem ya. Hanya karena beda isi. Oke, ditata dulu, tadi ada yang lepas soalnya. Oke. Sambil kita menyanyikan satu pujian, kami mengundang terlebih dahulu Bapak Gembala dan Ibu Gembala bersama Dr. Aris. Bukan simbolis ya, untuk maju ke depan. Wah, dipilih. Setelah Dr. Aris, Pak Gembala, Ibu Gembala akan mengambil. Kita akan mulai mengambil dari bangku sebelah sana, ambil yang pohon sebelah sini, bangku sebelah sana bareng-bareng. Setelah kiri kanan saya selesai, baru yang di tengah menuju ke pohon masing-masing, oke? Yang dari atas boleh segera turun biar gak lama. Sambil nyanyikan pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Mari Bapak, Gembala, Ibu, dan Dr. Aris. Ya, kameramen, ditahan Pak, Ibu Susi. Ayo, pilih yang mana? Ditahan. Oke, mari Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan boleh mengambil, yang sebelah kiri saya boleh maju ke depan. Pohon yang usia indah boleh ditutup. Anak-anak
Tuhan juga tidak ada mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Pemain musik ngambil, kan lagi saya apa? Jadi sementara mereka ngambil, kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk kita bisa perhatikan dengan baik Bapak Ibu dan kita bisa mengikutinya dengan baik. Pengumumannya bisa ditampilkan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Maranatha Family Batu yang dikasihi Yesus Kristus. Mari bergabung bersama dan mengajak dalam ibadah Raya Minggu pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada pukul 9.15 pagi, ibadah sekolah minggu di gedung gereja dan ibadah remaja di Hall MDM lantai 3. Mari bersama-sama kita doakan para generasi sebagai pondasi gereja Mafa. Kemudian pada hari Selasa akan diadakan ibadah kaum wanita pada pukul 5 sore. Mari bergabung para wanita terpuji Mafa dalam memuliakan Tuhan. Selanjutnya pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa atau MPC Maranatha Prayer Center pada pukul 6.30 malam. Mari bergabung bersama-sama semua anggota jemaat gereja Mafa dalam kesatuan doa. Berikutnya pada hari Kamis akan diadakan ibadah kaum pria pada pukul 6 malam. Mari bergabung para pria integritas Mafa dalam memuliakan Tuhan. Kemudian pada hari Jumat akan diadakan doa bersama dan persiapan pelayanan pada pukul 6 malam. Mari bergabung para pelayan gereja dalam mempersiapkan hati kepada Tuhan. Selanjutnya pada hari Sabtu akan diadakan ibadah kaum muda pada pukul 6 sore. Mari bergabung para Light Generation dalam memperkuat iman dengan Tuhan. Berikutnya akan diadakan doa pagi pada hari Senin hingga Sabtu pukul 4.30 pagi dini hari. Mari bergabung seluruh anggota jemaat gereja Mafa dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terakhir, bagi para jemaat yang mengalami pergumulan berat, tekanan berat, dan membutuhkan dukungan dalam doa, mari datang berdoa bersama-sama dengan staf pastoral. Setiap hari Selasa hingga Jumat, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kiranya Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan akan tolong kita semua. Dan khusus untuk hari Selasa, ini akan ada kaum wanita akan mengadakan lomba memasak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, nanti memang temanya dengan efisiensi ini, tetapi nilai gizinya tetap ada. Jadi akan dilatih semua dengan memaksimalkan potensi yang ada, sehingga bapak-bapak akan tertolong, sehingga ibu-ibu akan menjadi ibu bijaksana. Apa mau dimasak pasti akan nilai gizinya, proteinnya cukup, karbonnya cukup, vitaminnya cukup, buahnya cukup, dan tentu akan dimasak dengan sukacita dan kasih sayang. Nanti akan lomba dan juga akan ada pengarahan dan sharing-sharing mengenai gizi yang baik bagi asupan kita yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit Baptis bersama-sama. Jadi ibu-ibu bisa datang bersama-sama, bapak-bapak bisa juga melihat untuk bersama-sama untuk menyaksikan bagaimana mereka menjadi seorang wanita terpuji yang sangat kreatif. Biar Tuhan akan menolong kita semua. Kemudian juga, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami di GSI Maranatha Family Batu, yang baru pertama kali, saya mohon untuk bisa berdiri supaya kita bisa tahu Bapak Ibu dengan baik. Ada di tengah Bapak. Dia menyambut murid ini.
Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi 3.500 tahun yang lalu tentu dari dinasti Shang bersyukur atas pertanian yang ada di Tiongkok sana, mereka berkumpul bersama-sama. Kemudian dilanjutkan oleh dinasti Han, mereka pakai baju merah semua untuk mengusir monster Nian. Katanya itu takut dengan warna merah dan suara-suara gemuruh. Dan memang sekarang sudah lihat, kalau ada orang marah-marah dikasih merah-merah itu juga akan kalah juga gitu. Jadi monsternya akan kalah dengan yang merah-merah. Jadi Tuhan tolong kita sampai akhirnya di dalam tradisi ini dari agama apa saja, dari apa saja mereka bersyukur atas berkat Tuhan dan waktunya mereka berkumpul keluarga dan berbagi rezeki. Itulah yang terjadi. Mari kita menjadi umat-umat Tuhan yang juga menerima berkat dari Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu berbagi, karena di sana berkat Tuhan akan melimpah atas kita semua. Dan hari ini ada perjamuan kasih di belakang, Bapak Ibu. Nanti saya tidak berdiri di depan, Bapak Ibu bisa pintu kanan, pintu kiri untuk bisa menikmati jamuan kasih bersama-sama dengan penuh sukacita di hari yang bahagia ini. Mari berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memberkati setiap keluarga kami, hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah kasih Tuhan turun atas kami, kebahagiaan turun atas kami, sehingga sukacita surga turun di tengah-tengah keluarga kami, terpancar dari keluarga kami, dan menerangi keluarga-keluarga di sekitar di mana kami berada. Kami juga berdoa Bapa di surga untuk setiap apa yang kami kerjakan, apa yang dijumpai oleh tangan kami, biar selalu di dalam berkat Allah. Sehingga di antara jemaat Tuhan ada terobosan-terobosan baru untuk mereka bisa melihat karya Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang kekurangan. Semua berkecukupan karena berkat Tuhan. Jika Tuhan izinkan, biarlah kami boleh mengalami kelimpahan yang dari Allah
untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga serahkan kerohanian kami dalam tangan Tuhan. Baik ketika kami bersekutu berfellowship dengan Tuhan, seorang diri datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan yang dari Tuhan atas segala seruan, atas segala doa, keinginan, bahkan pergumulan-pergumulan kami, yang Tuhan menjawab dari surga, sehingga kami boleh mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Ketika kami membangun mesbah keluarga, ya Tuhan juga menolong kami, keluarga kami dalam berkat dan anugerah-Mu. Bahkan ketika kami beribadah raya seperti hari ini, sukacita surga memenuhi kami, menolong kami untuk melihat karya Tuhan yang besar. Biarlah Bapa pelayanan kami, hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Abang berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa hadir hari ini, jika ada yang lemah tubuh terbaring karena sakit, Abang berdoa dari tempat ini kepada Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Biarlah kasih-Mu menjamah mereka, pertolongan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka sembuh oleh kuasa Tuhan. Mereka dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mereka yang sedang bepergian, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri, biar dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, pergi dan pulang dalam penyertaan dan bahagia yang dari Tuhan. Hari ini Bapa, kami berdoa untuk Kota Batu, biar Kota Batu dalam berkat dan anugerah Tuhan, di mana kami berada, biar damai sejahtera Tuhan turun atas kota kami, karena kesejahteraan kota menjadi kesejahteraan kami pula di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pagi hari ini ketika kami akan lanjutkan fellowship kami dalam jamuan kasih bersama-sama, biar sukacita Allah memenuhi kami semua, sehingga kami akan bersekutu bersama-sama dengan penuh sukacita dalam kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan apa yang akan kami nikmati dengan doa dan firman-Mu, sehingga kami boleh sehat selalu di dalam Tuhan. Kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah-Mu. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah menebus, mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa-dosa pelanggaran kita, dan dalam kuasa Roh Kudus yang memimpin, menuntun kita dalam kemenangan, turun atas kita, menjadi bagian kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin. Puji Tuhan.